Assalamualaikum, salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa laporan Ubedillah Badrun terhadap dua anak presiden, Gibran dan Kaisang, pada tanggal 10 Januari 2022 ke KPK, sampai dengan saat ini, 31 Januari 2022, berarti sudah berjalan 3 minggu. Dan anehnya, KPK sejauh ini masih juga belum memberikan konfirmasi dan konklusi apakah laporan Ubedillah Badrun itu bisa ditindaklanjuti atau tidak. Tanggal 26 Januari, Pak Firly Bahuri, Ketua KPK, malah memberikan keterangan kepada media ketika dia ditanya bahwa laporan itu adalah hak warga negara, dan karena itu saat ini KPK masih mencoba mempelajari berkas laporan itu, mengkaitkan satu dengan yang lain, dan seterusnya. Nah, mohon maaf Pak Firly, nampaknya masyarakat tidak memerlukan jawaban dari seorang ketua KPK tentang laporan gitu. Saya percaya bahwa masyarakat umum memang sudah tahu bahwa melaporkan satu tindak pidana itu memang adalah hak warga negara. Ya. Dan seperti Pak Firly sendiri sudah singgung bahwa laporan itu pada hakikatnya adalah melaporkan tentang adanya suatu tindak pidana. Entah itu akan terjadi, entah itu sedang terjadi, ya. Tetapi intinya adalah laporan itu adalah melaporkan adanya suatu tindak pidana. Dan memang itu hak semua orang. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah laporan itu dilakukan oleh orang yang memang memiliki kewenangan berhak gitu, atau memiliki legal standing, ya, memiliki kedudukan hukum yang sah. Dalam pengertian konkretnya, apakah KPK itu sekarang sudah bisa mengkonklusi, menyimpulkan, dan mengkonfirmasi bahwa Ubedillah Badrun adalah seorang saksi pelapor yang sah. Dalam arti dia saksi auditu, ya, itu yang diperlukan oleh masyarakat dari KPK, ya, bukan soal laporan itu hak masyarakat atau bukan, itu sudah jelas. Tetapi pertanyaannya sekarang, pelapornya ini memang memiliki legal standing, memiliki kedudukan hukum, memiliki kewenangan berhak atau tidak, yang berarti dia harus merupakan seorang saksi. Nah, saksi itu adalah orang yang melihat, mengetahui sendiri peristiwa itu, sehingga dia melaporkan peristiwa pidana atau tindak pidana itu. Ya, dan kenapa ini harus diperjelas? Ya, so kalau seorang ketua KPK hanya menerangkan bahwa laporan itu adalah hak masyarakat, ya masyarakat nanti jangan-jangan memiliki pengertian yang setengah-setengah. Karena ini saya perlu perjelas, karena implikasi daripada sebuah laporan adalah wajib ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh pihak yang berwajib, oleh pihak yang mendapat laporan itu, dalam hal ini oleh KPK. Nah, bagaimana kalau KPK sampai dengan saat ini belum menyimpulkan bahwa Ubedillah Badrun itu adalah saksi auditu, adalah orang yang punya kedudukan hukum untuk memberikan laporan atau menyampaikan laporan tentang suatu tindak pidana itu? Itu pertanyaannya, mengapa harus memakan waktu sedemikian lama, bertele-tele 3 minggu, demikian lelet KPK? Di dalam hanya untuk mengkonfirmasi apakah berkas laporan Ubedillah Badrun itu memang memiliki nilai pembuktian hukum atau tidak. Gitu. Bahwa itu nanti pembuktian itu harus diuji di pengadilan oleh hakim, yaitu memang prosesnya harus sampai ke sana. Tetapi minimal sebagai pelapor, dia memiliki bukti cukup, bukti awal yang cukup, bukti permulaan yang cukup, ya, untuk mengatakan telah terjadi atau sedang terjadi, ya, tindak pidana itu. Ini yang diperlukan, menjadi pertanyaan besar. Kenapa harus bertele-tele demikian? Ya, nah, saya mendapat satu komentar, ya, dari seseorang yang namanya tidak perlu saya sebut, mengatakan begini, gini bos, kalau bukan anak pejabat cepat, kalau keluarga pasti bertele-tele. Kalau lama udah biasa bos, supaya menghilang tanpa jejak. Tuh, bayangkan. Jadi kalau KPK bertele-tele, justru ada dibaca oleh masyarakat
ya, sebagai suatu upaya untuk menghilangkan laporan itu, validitas kekuatan laporan itu. Dengan singkatnya, komentar ini kan hanya mau menuduh KPK sengaja bertele-tele supaya laporannya Ubaidiah Badrun itu mubazir dan hilang, menguap begitu saja. Karena siapa? Karena yang dilaporkan adalah anak presiden. Kan itu kan? Nanti bisa juga terjadi tuduhan lain yang seperti saya katakan. Nah, sengaja KPK bertele-tele karena sekarang KPK sudah dikooptasi oleh oligarki, ya kan? Sehingga wajar ingin menyelamatkan anak presiden gitu, anak-anak presiden. Tetapi saya pribadi membaca logikanya terbalik gitu. Justru karena KPK bertele-tele, menurut saya justru saya membacanya KPK ini sedang menggoreng gitu. Kalau memang KPK itu lurus, jujur dan adil, dia akan tegas. Tidak perlu membutuhkan waktu 3 minggu untuk mengkonklusi, untuk mengkonfirmasi apakah berkas laporan Ubaidiah Badrun ini memang memiliki kekuatan hukum atau tidak. Ya, saya berikan contoh sebagai pembanding. Kenapa untuk kasusnya Lili Pintauli Siregar yang sudah dikatakan bersalah berat oleh Dewan Pengawas KPK, dihukum dengan potongan dipotong gajinya 40% gaji pokoknya. Ya. Kemudian oleh Boyamin Saiman sudah dikatakan gitu bahwa Lili Pintauli ini terbukti kebohongannya. Bahkan Boyamin minta mundur. Tapi ketika Stefanus Robin 47 berteriak tentang belangnya, tentang kesalahannya Lili Pintauli yang melakukan hubungan dengan wali kota Tanjung Balai itu, Muhammad Syarial, itu justru KPK dengan cepat, dengan kalem dan dengan enteng mengatakan teriakannya Robin 47 itu hanya testimonium de audito gitu. Satu perkataan, pernyataan yang sama sekali tidak memiliki nilai sebagai saksi secara hukum gitu. Ya kan? Kenapa bisa demikian cepat? Padahal teriakan Robin itu ditujukan kepada seorang yang sudah jelas oleh Dewan Pengawas dikatakan bersalah berat gitu. Ya kan? Yang tadi saya katakan oleh Boyamin Saiman malah disarankan mundur dari jabatannya. Karena ya memang kalau sudah oleh Dewan Pengawas dinyatakan salah berat secara etika kan berarti secara moral kan sudah kurang cukup gitu untuk menjadi seorang penegak hukum pemberantasan tindak pidana korupsi gitu, ya. Tapi kenyataannya kan KPK menepis itu teriakan Robin 47 dengan cepat gitu. Nah, sekarang kenapa ini harus bertele-tele? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau sekali lagi laporan Ubaidiah Badrun itu memiliki nilai pembuktian hukum, kekuatan hukum, saya yakin KPK tidak memerlukan waktu sedemikian lama untuk mengkonklusi dan memberikan konfirmasi bahwa laporan itu bisa ditindaklanjuti ke dalam penyelidikan. Karena sekali lagi implikasi dari laporan yang diterima adalah kewajiban KPK untuk menindaklanjuti dengan penyelidikan. Bukankah KPK, di dalam KPK itu kan orang-orangnya udah jago-jago semua. Ya, udah ahli-ahli semua soal korupsi. Masa kan hanya untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi berkas saja membutuhkan waktu berminggu-minggu. Ini kan jelas-jelas inefisien dan tidak efektif gitu. Ya, satu pemborosan tenaga dan biaya saya pikir kalau hanya untuk memutuskan berkas saja demikian lama. Gitu. Itu catatan saya yang pertama. Jadi saya pikir KPK harus sekali lagi jujur dan adil. Ya, ketika aparat-aparat penegak hukum itu tidak sungguh-sungguh menghargai dan memuliakan hukum sendiri, saya mengingatkan bahwa secara moral sungguh-sungguh itu adalah kejaliman. Ya, kalau kejaliman itu selalu berbuah karma busuk. Karena keadilan itu adalah karakter, hakikat dari karakter Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Kalau kita bermain-main, membengkokkan hukum, ya sekali lagi, karma busuk seperti yang diperingatkan atau ditunjukkan itu oleh Pak Mahfud MD itu. Karma busuk yang dialami seorang hakim itu bagaimana. Ya kan?
Jadi eh, saya mengingatkan nih, para penegak hukum janganlah membengkok-bengkokkan hukum dan bermain-main. Kalau memang layak ditindaklanjuti, ya berarti dikonfirmasi dong, dikonklusi dan dikonfirmasi bahwa itu layak dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan gitu. Kalau tidak layak ya harus segera tolak laporan itu supaya ada kepastian hukum. Masyarakat juga tidak nanti memberikan multitafsir dan membaca mau kemana, ada apa dengan KPK ini kok lelet demikian hanya untuk menentukan satu berkas itu layak atau tidak. Itu catatan saya yang pertama, atau catatan saya sekali lagi untuk KPK. Dan yang kedua, sekali lagi untuk UBD Labadrun, ya. Sejauh ini Anda masih terus berkelit-kelit tidak pernah mengungkapkan di mana jejak katakan petunjuk konkret ya dari tuduhan Anda bahwa Gibran dan Kaisang itu telah melakukan korupsi dan kolusi. Ya, itu pertanyaannya. Apalagi melakukan tindak pidana pencucian uang. Anda ditanya oleh wartawan kemana, kesana kemari, jawabannya termasuk memberikan model baru tentang gratifikasi, suap, dan sebagainya. Itu kan terlalu mengada-ngada. Anda itu Pak, sejak awal menuduh mereka melakukan KKN, dalam hal ini kolusi dengan hakim-hakim agung, sehingga putusan Mahkamah Agung itu berbunyi seperti itu. Ya, menghukum rendah sekali atau kecil sekali terhadap PT Sinarmas atau anak Sinarmas itu. Anda kaitkan itu. Turunnya putusan Mahkamah Agung itu dengan terbentuknya kongsi antara 3 orang. Ya, anak Direktur PT Sinarmas yang bernama Antoni Prabiptia itu dengan Gibran dan Kaisang. Itu kan suatu gini, saya ingin sedikit lebih jauh terus terang mengamati logika Anda. Ini terpaksa, sebenarnya saya nggak ingin terlalu jauh. Tapi saya harus mengatakan, karena sampai sekarang Anda itu belum pernah mengungkapkan sungguh-sungguh apa sih bukti yang Anda miliki. Kalau Anda itu saksi pelapor yang audit itu, Anda harus membuktikan itu dong. Pembuktian awalnya harus ada. Tapi hanya Anda bilang keganjilan. Nah, logika Anda itu sekarang saya harus ngomong terus terang, adalah logika yang menyesatkan. Kenapa? Karena ketika Anda menghubungkan terbentuknya kongsi, ya, yang berdekatan waktunya dengan turunnya putusan Mahkamah Agung, itu kan suatu cacat logika. Itu yang cacat relevansi namanya. Nggak ada hubungannya itu. Saya berikan contoh ekstrim begini ya, UBD Labadrun. Anda lahir pada tanggal sekian, tahun sekian. Di dunia ini pasti ada yang sama, jangan pun berdekatan. Sama tanggal, sama bulan, sama tahun dengan saat kelahiran Anda. Ya kan? Lalu apakah kemudian orang bisa menarik kesimpulan, lah ini ada keganjilan ini. Keganjilan antara orang tuanya UBD Labadrun dengan orang tuanya orang ini. Bisa begitu sama. Kan itu kesimpulan yang tidak masuk akal kan, sama sekali tidak logis. Ya, ada banyak waktu yang berdekatan dengan 2 peristiwa itu yang sama sekali nggak ada hubungannya. Ya, hanya karena berdekatan waktunya lalu Anda kesimpulkan itu ganjil dan itu KKN. Itu menurut saya sorry ya, konyolnya logika Anda gitu. Nggak masuk akalnya kesimpulan yang Anda lakukan. Ya, tetapi saya mengatakan bahwa apakah logika seperti itu Anda nggak sadar? Saya tidak bisa mengatakan sekali lagi Anda awam dan innocence. Nggak bisa, karena Anda sudah didampingi oleh orang pengacara. Dan beberapa tanda yang Anda sasar itu sekali lagi langsung hanya 2 anak presiden. Kenapa kalau Anda itu menuduh kolusi, bukan hakim agung itu juga Anda laporkan? Jadi menurut saya, kesesatan pikiran Anda itu bukan yang namanya paralogis atau kesesatan yang tidak Anda sadari, tidak. Anda sengaja, gitu loh, memberikan pikiran sesat, menabur pikiran sesat kepada masyarakat. Karena laporan Anda itu Anda ekspos juga di media massa kan, sehingga menjadi heboh gempar, ya, gitu kan masyarakat itu. Anda oleh pembenci Pak Jokowi, Anda diangkat, dieluh-eluhkan sebagai orang hebat pahlawan, karena berani melaporkan 2 anak presiden ketika bapaknya masih sedang berkuasa, gitu kan, ya. Tapi ternyata itu kan kesesatan. Sekali lagi, di mana letak kesesatannya? Ya kesesatan paling tidak itu ya, kesesatan relevansi. Nggak ada hubungannya itu. Nah, karena itu saya menduga bahwa keganjilan-keganjilan yang Anda ungkapkan, opini Anda itu, logika Anda itu, suatu kesesatan yang Anda sengaja.
Ya, itu sifatnya sofisme dalam logika namanya. Itu Anda sengaja supaya menaburkan kesesatan di masyarakat, menaburkan kegaduhan gitu. Karena itu saya akan mengatakan, coba tunjukkan, buktikan. Loh, Anda itu sudah melapor kok, dan sudah mengekspos laporan itu. Kenapa sekarang? Kalau Anda bisa membuktikan jejak KKN dan pencucian uangnya oleh 2 orang anak presiden ini, ya, dengan bukti sebagai bukti permulaan atau bukti awal yang cukup, gitu. Sekali lagi, Anda boleh merahasiakan nama orang-orangnya, saksi-saksinya, dan sebagainya. Boleh. Tapi Anda katakan yang jelas. Gitu, bahwa jejak perbuatan KKN-nya, korupsi dan kolusinya itu ada ini begitu. Ya, jejak tindak pidana pencucian uangnya berasal dari tindak korupsi yang ini. Buktikan. Nah, sekali lagi kalau Anda bisa meyakinkan masyarakat, meyakinkan KPK, jelas KPK tidak perlu kan bertele-tele seperti sekarang, lelet seperti sekarang. Kan sudah nggak mungkin lagi KPK itu meminta klarifikasi, ya toh, ngolak-ngalik. Kesannya itu kan begini, sekarang KPK itu menggoreng, ya kan, seperti memberi waktu Anda, dan dia juga nampaknya, jangan sampai begini ya, sepertinya dia sudah melakukan penyelidikan diam-diam, ya, hanya untuk membantu mencari-cari bukti, untuk menambah bukti, menguatkan bukti Anda, gitu. Padahal karena mereka tahu sebenarnya, bukti Anda itu sumir sekali, nggak kuat, nggak ada. Gitu loh. Ya, buktikan. Kalau memang Anda bisa memberikan bukti yang jelas, saya akan berpihak di belakang Anda, bersama Anda, baik secara moral, bila perlu secara praktis. Gitu loh. Karena sekali lagi, korupsi itu kita semua masyarakat tahu, busuk. Baunya aja busuk. Apalagi kita melihat borok korupsinya itu sendiri, jijik dan busuk. Itu menjijikkan dan pasti busuk. Ya, terus pasti masyarakat itu akan berpihak di Anda. Tapi sekali lagi, jangan mengada-ngada, jangan fitnah sifatnya, jangan hoax gitu, jangan karena ada target politik, karena julid, karena culas, karena sirik gitu. Itu nggak bagus. Hukum lalu dipakai menjadi sarana untuk menghancurkan nama baik orang, membunuh karakter orang, memfitnah orang hanya karena keculasan, kejulitan, kesirikan kita, ataupun target politik kita. Nggak baiklah itu. Ya, disinilah masyarakat harus diedukasi. Hak melaporkan, memidanakan orang lain boleh, itu hak, silakan. Tapi ingat, harus dipertanggungjawabkan, harus ada itu bukti permulaannya. Tidak bisa Anda enak-enak serahkan saja KPK. Lah, itu nanti dong. Ya, jadi sekali lagi, ya saya harus terpaksa dengan lebih lugas mengkoreksi logika Anda gitu ya, lebih masuk ya sedikit ke ya apa yang disebut dengan filsafat logika itu. Karena logika Anda itu cacat. Gitu loh. Anda mengatakan sekarang terjadi pergeseran bentuk baru suap, gratifikasi. Itu kan nggak masuk akal. Dibuktikan kalau hanya karena ada pergeseran, sekali lagi suntikan modal kepada Gola dan Mangkokku oleh perusahaan modal Ventura itu sebagai Anda katakan gratifikasi, lalu di mana? Berarti kan yang digratifikasi itu sebenarnya Pak Jokowi presidennya kan? Lalu kebijakan publik apa yang Anda lihat yang menyimpang dari Pak Jokowi gara-gara suntikan modal itu, pemberian itu? Itu, dan Anda harusnya melaporkan Pak Jokowinya dong, bukan 2 anaknya. Jadi gimana itu? Padahal mereka berdua itu anak-anak muda berbisnis. Anda nampaknya juga nggak ngerti bisnis itu. Model Ventura itu ya memang itu satu injeksi kapital yang biasa diberikan kepada startup itu. Gitu loh. Dan sekali lagi unsur kepercayaan itu yang sangat memainkan peran. Anda nampaknya nggak pernah jadi pengusaha nih. Coba aja kalau nggak dipercaya, Anda mencari modal kecil aja susah. Ya, karena makanya tuh lihat banyak UKM mengeluh kan. Nggak gampang orang mendapatkan kepercayaan dari kreditur itu, mendapatkan modal usaha. Ya, jadi memang membutuhkan jaringan, membutuhkan hubungan baik, membutuhkan yaitu nepotisme dalam arti yang positif gitu. Yang penting kan bukan perbuatan pidana. Bagaimana Anda melihat fenomena itu sebagai pidana? Ya, nah sekali lagi, kalau Anda bisa membuktikan, menjawab tantangan saya ini, saya akan ada ikut bersama Anda di belakang Anda. Dan mungkin banyak masyarakat juga bersama akan mendukung Anda. Tapi kalau tidak, sekali lagi, dengan leletnya KPK memberikan konklusi
memberikan konfirmasi atas laporan Anda. Itu saya membaca laporan Anda sebenarnya lemah dan mengandung kesesatan yang sangat fatal. Kesesatan yang Anda sengaja, yang dalam logika disebut sofisme itu. Ya, hanya untuk mempengaruhi masyarakat ini. Menimbulkan rasa menghancurkan nama baik ya, presiden, keluarganya, ya, mendiskreditkan mereka, ya, melakukan pembunuhan karakter pada mereka, memiliki tendensi politik tertentu, dan seterusnya. Dan ingat loh, Anda harus tetap bertanggung jawab untuk laporan itu. So, kalau tidak, kalau laporan Anda itu kuat, Anda yang harusnya kejar KPK, harusnya Anda juga menuntut supaya KPK segera bunyi, ya, segera menyimpulkan atas laporan Anda. Lucu, Anda yang melaporkan, Anda pun juga setelah lapor tenang-tenang, diam-diam, ya, 3 minggu berlalu, verifikasi nggak selesai-selesai, klarifikasi juga sudah dilakukan, tapi nggak ada hasilnya. Gimana kok Anda diam-diam aja? Ya, gitu. Mari kita mengedukasi masyarakat ya, dengan kejujuran dan keadilan. Gitu. Ya, jangan dibiasakan masyarakat hanya disiram dengan hoax-hoax, dengan fitnah-fitnah, ya akhirnya ya rusak masyarakat kita ini. Gitu. Sekali lagi, kalau Anda bisa membuktikan, kita akan berdiri di belakang Anda. Tapi kalau Anda enggak, berarti Anda sudah hoax dan Anda sudah banyak. Semua laporan Anda itu banyak delik. Ya, dalam banyak dimensi. Ya, bisa fitnah, bisa mencemarkan nama baik, bisa laporan palsu dan sebagainya. Jangan mengatakan Anda bisa dilindungi karena saksi gitu. Bukan, saksi yang sekali lagi hanya saksi auditu atau whistleblower itu loh yang dilindungi. Kalau ngarang ya mana bisa ada perlindungan hukum. Ya, sekali lagi pesan saya kepada harapan kami ya, kepada KPK, janganlah goreng-goreng dan berpolitik soal ini. Marilah saya berpegang teguh kepada perkataannya Pak Nurul Gufron itu, bahwa KPK bertindak secara teknis yuridis sesuai dengan undang-undang dan SOP. Dan kepada Ubaidah Badrun, sekali lagi Anda sudah bermain api soal laporan ini. Gitu. Ya, kalau Anda tidak bisa membuktikan keganjilan itu dalam bentuk yang konkret, maka pikiran, opini di dalam hukum itu sama sekali nggak punya nilai bukti. Itu pesan saya dan catatan saya, dan saya berharap ini semuanya tidak berlarut dan akan cepat diambil keputusan oleh KPK. Ya, demikian catatan saya dan salam sehat.